Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Yudi Prayoga. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi internasional masa Great Depression. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian The Great Depression. The Great Depression adalah sebuah keadaan yang berimbas pada perekonomian dunia. Tak hanya menghancurkan negara berkembang, Great Depression juga memporak-porandakan perekonomian negara industri, sebab volume perdagangan menurun drastis. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, pajak, dan keuntungan perusahaan. Dahsyatnya krisis ekonomi pada level Great Depression tak hanya berdampak pada kota-kota besar yang membangun gedung-gedung tinggi, tetapi perekonomian di wilayah pedesaan pun tak luput dari hantamannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agung Krisna. Baik, di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari Yudi mengenai Great Depression. Jadi, istilah Great Depression ini muncul ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan selama satu dekade, yakni pada tahun 1929 hingga 1939. Krisis ekonomi yang menghantam negara adidaya ini justru terjadi di saat perekonomian sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat di tahun 1920. Karena perlambatan ekonomi yang tajam mempengaruhi berbagai bidang, seperti banyaknya pengangguran, krisis perbankan, hingga krisis kredit, maka sektor ekonomi nyaris lumpuh. Kelumpuhan ekonomi yang berkepanjangan dan lama ini menyebabkan depresi ekonomi semakin parah. Nah, depresi ekonomi yang parah inilah yang disebut dengan Great Depression. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Gungina. Great Depression suatu negara besar akan menyebabkan guncangan dahsyat dalam bidang ekonomi yang dampaknya tak hanya dirasakan oleh negara yang mengalaminya, tapi juga negara-negara lain di dunia. Dengan kata lain, Great Depression berimbas pada perekonomian dunia. Tak hanya menghancurkan negara berkembang, Great Depression juga memporak-porandakan perekonomian negara industri, sebab volume perdagangan menurun drastis. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, pajak, dan keuntungan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Joni. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari materi yang sudah dijelaskan oleh Arya Yoga Wasgita mengenai dahsyatnya krisis ekonomi pada level Great Depression tak hanya berdampak pada kota-kota besar yang membangun gedung-gedung tinggi, tetapi perekonomian di wilayah pedesaan pun tak luput dari hantamannya. Harga komoditas pertanian anjlok. Bahkan tak sedikit komoditas pertanian yang membusuk di lahan karena ketidakadaan dana operasional untuk memanennya. Selanjutnya, Great Depression merupakan krisis ekonomi pada level yang lebih parah. Dampaknya tak hanya lingkup perekonomian dalam negeri, tetapi juga dunia. Sebab berimbas pada perdagangan internasional yang melibatkan banyak negara. Jangka waktu keterpurukannya cenderung lebih lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Namun, bukan tak mungkin untuk dipulihkan. Hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikoma Febri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Joni. Dana Moneter Internasional atau bisa disebut IMF menyatakan dunia akan menghadapi krisis terburuk akibat pandemi corona atau COVID-19. Dikatakan krisis ini akan lebih parah dibandingkan dengan depresi hebat atau bisa disebut Great Depression tahun 1930-an. Dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia yang dirilis kemarin, IMF mengatakan penutupan sebagian besar ekonomi nasional oleh pemerintah tiap-tiap negara mengakibatkan penyusutan aktivitas ekonomi secara global. Hal ini menjadikan salah satu alasan terjadinya krisis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva Ardika. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Mang Febri. Selain itu, langkah penguncian atau lockdown wilayah juga menyebabkan kegiatan ekonomi nyaris macet total,
sehingga IMF memangkas perkiraan pertumbuhan global sebesar 3,3% untuk tahun 2020 ini. Kami mengantisipasi kejatuhan ekonomi terburuk sejak depresi hebat, ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Diva Artika. Jadi, Great Depression biasanya juga disebut zaman Melis. Melis merupakan istilah medis yang menggambarkan kondisi umum yang lemah, tidak nyaman, kurang fit, atau sedang sakit. Masa-masa ini menjadi sejarah bencana keuangan dan ekonomi terburuk pada abad ke-20. Ini adalah krisis ekonomi global yang berlangsung selama sekitar 10 tahun. Krisis ini dimulai dengan kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat pada 24 Oktober 1929. Saat itu terjadi pelepasan saham secara masif, hampir 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam satu hari. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wulan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Tia. Dalam satu hari, Dow Jones bahkan jatuh hingga 11%, yang dikenal dengan nama Black Tuesday. Selama 4 hari berikutnya, harga terus anjlok sebesar 22%. Anjloknya harga saham Amerika Serikat tersebut mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat tersebut. Krisis ini diperburuk dengan adanya keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Herbert Hoover, di mana pada masa itu pendapatan mulai hilang secara besar-besaran, tingkat pengangguran menyentuh rekor tertinggi, bahkan produksi terhenti di berbagai wilayah, dan kelaparan pun terjadi di mana-mana. Di tahun 1930, situasi pelik pun menimpa perbankan, yaitu masyarakat berbondong-bondong untuk menarik dana mereka karena mereka tidak percaya oleh perbankan. Puncaknya yaitu di tahun 1933, di mana angka pengangguran semakin naik hingga menyentuh 25%. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Atisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wulandari. Sampai akhirnya, Presiden Franklin Delano Roosevelt meluncurkan New Deal, 47 program yang menyelamatkan Amerika Serikat. Presiden yang berkuasa sejak tahun 1933 hingga 1945 itu melakukan reformasi di segala sektor, mulai dari industri, pertanian, keuangan, buruh, air, perumahan, dan meningkatkan jangkauan pemerintah federal. Kini, angka terjangkit virus corona sudah mencapai 2 juta kasus dengan yang menjalar total 210 negara dan wilayah di dunia. Angka kematian sebanyak 134.000 dengan 515 kasus yang sembuh. Amerika Serikat menjadi epicentrum penularan terbaru dengan 644.000 kasus. Eropa pun babak belur karena rata-rata memiliki kasus corona yang besar dengan angka kematian yang tinggi. Demikian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.